Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat beriman, ular adalah hewan yang ditakuti oleh banyak orang. Ular memiliki bentuk panjang yang bisa berjalan sangat cepat dengan cara menjalar. Ular terkenal dengan karakternya yang membahayakan orang lain karena adanya beberapa jenis yang berbisa yang memiliki racun mematikan. Ia juga dapat membunuh dengan cara melilit. Ular menjadi hewan yang sangat diwaspadai semua orang dan sering dibunuh karena dikhawatirkan akan membahayakan nyawa manusia. Hukum membunuh ular dalam Islam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah kami pernah berdamai dengannya sejak kami memusuhinya. Maka barang siapa membiarkan lantaran takut, maka ia tidak termasuk golongan kami." Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah mengizinkan membunuh ular tersebut, melarang untuk membiarkan ular itu tetap hidup lantaran takut. Sehingga dalam hadis ini, jelas bahwa membunuh ular dalam Islam adalah halal, bukan termasuk dosa yang tak terampuni. Boleh dilakukan saat mengancam nyawa dan niat melindungi diri. Membiarkannya karena rasa takut malah tidak diperbolehkan, karena dia dikhawatirkan akan membahayakan orang lain. Mari langsung saja kita bahas tentang ular yang merindukan Rasulullah dan menunggu kehadiran beliau di Gua Sur. Kisah ini berawal dari keikutsertaan Abu Bakar bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalkan kota Mekah. Saat pemuda kafir Quraisy yang berniat memenggal kepala Rasulullah kehilangan jejak Rasul dan hanya menemukan seorang pemuda bernama Ali bin Abi Thalib di bilik Rasul. Abu Bakar mendampingi Rasul di gua kecil di Bukit Sur. Abu Bakar tetap setia mendampingi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menginap di dalam gua. Sebelum beliau memasuki gua, Abu Bakar dengan sigap membersihkan dan menutup lubang-lubang di dalam gua agar mereka terhindar dari binatang buas. Dalam tidurnya, Rasulullah melabuhkan kepalanya ke pangkuan sang sahabat. Tiba-tiba, seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatap waspada. Ingin sekali Abu Bakar menarik kedua kakinya menjauh dari ular tersebut. Tetapi keinginannya itu hanya dari benaknya, karena ia takut mengganggu tidur Nabi. Kemudian Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kaki Abu Bakar, tapi kakinya tak bergerak sedikit pun. Dalam hening, sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular menjalar cepat ke dalam darahnya. Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Dan tanpa sengaja, air matanya menetes ke pipi Nabi yang tengah berbaring di pangkuannya. Rasulullah terbangun lalu berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah kau menangis karena mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak. Saya ridho dan ikhlas mengikuti kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapa engkau meluruhkan air mata?" Rasulullah bertanya dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah. Lalu bisanya begitu cepat menjalar ke tubuhku," jawab Abu Bakar dengan suara tercekat. Lalu Rasulullah berbicara dengan ular itu. "Hai, tahukah kamu, jangankan daging dan kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar haram kau makan." Dialog Rasulullah dengan ular itu juga terdengar oleh Abu Bakar. Berkat mukjizat beliau,
Ya, hamba mengerti ya Rasulullah. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu, sejak Allah mengatakan barang siapa memandang kekasihku Muhammad dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga, kata ular tersebut. Ya Rob, berikanlah aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ingin memandang kekasihmu, lanjut ular tersebut. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silakan pergi ke Jabal Sur, tinggal di sana lalu kekasihku akan datang pada waktunya. Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku digodok oleh kerinduan untuk berjumpa kau, wahai Muhammad. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar, maka aku gigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin ketemu engkau, wahai Muhammad. Jawab ular tersebut. Lihatlah ini, lihatlah wajahku, kata Rasulullah. Dan sang ular dari Gua Sur pun memandang wajah Rasulullah penuh dengan rasa cinta dan kerinduan. Tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah meraih pergelangan kaki Abu Bakar. Dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta semesta. Nabi Muhammad SAW mengusap gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah, seketika rasa sakit itu pun hilang dan tak berbekas. Gua Sur pun kembali ditelan senyap. Kini, giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah yang berjaga. Abu Bakar menggelengkan kuat-kuat kepalanya saat Nabi Muhammad menawarkan pangkuannya. Takkan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah ini. Inilah sikap yang ditunjukkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat kepercayaan Rasulullah. Ia merelakan semua yang dimilikinya demi keselamatan dan perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Bahkan ia merelakan nyawanya terancam demi menemani Rasulullah. Semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.